Bab 4. Klasifikasi kemasan. Kemasan dapat digolongkan atas beberapa hal, antara lain: 1. Berdasarkan frekuensi dari pemakaian. A. Pemakaian sekali pakai atau disposable. Kemasan sekali pakai yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contoh: dibungkus plastik untuk es, bungkus dari daun-daunan, kotak kartun, lipat minuman sari buah. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali seperti botol minuman, botol kecap, botol sirup. C. Kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen atau semi-disposable. Wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen, misalnya botol air mineral yaitu untuk tempat air minum di rumah, kaleng susu untuk tempat gula, dan lain-lain. Pengguna kemasan untuk kepentingan ini berhubungan dengan tingkat toksikasi. 2. Berdasarkan struktur sistem kemas. Klasifikasi kemasan berdasarkan kontak produk dengan kemasan atau berdasarkan letak suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan secara keseluruhan dapat dibedakan atas: A. Kemasan primer. Kemasan primer yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. B. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lain, misalnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah yang dibungkus, dan sebagainya. C. Kemasan tersier. Kemasan tersier yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk pelindung selama pengangkutan, misalnya jeruk yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan setelah itu ke dalam peti kemas. 3. Sifat kekakuan dalam kemasan. A. Kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel yaitu bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis, misalnya plastik, kertas, dan foil. B. Kemasan kaku. Kemasan kaku yaitu kemasan kemas yang bersifat keras, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel, misalnya kayu, gelas, dan logam. C. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel yaitu bahan kemas yang memiliki sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, misalnya botol plastik dan bahan yang berbentuk pasta. 5. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai atau perakitan. A. Wadah siap pakai. Wadah siap pakai yaitu wadah kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. B. Wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Wadah siap rakit yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi, misalnya kaleng dalam bentuk lembaran, dan silinder fleksibel. Wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. H. Jenis-jenis kemasan produk. Jenis-jenis kemasan yang tersedia saat ini adalah: 1. Kemasan kertas. 2. Kemasan gelas. 3. Kemasan logam atau kaleng. 4. Kemasan plastik. 5. Komposit atau kertas atau plastik. 6. Edible packaging atau kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan. 7. Biodegradable packaging atau kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah.